من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah bosan, yang tak pernah malas juga untuk terus memberikan kenikmatan kepada kita. Maka sudah sepantasnya pula ya kita jauh dari kata bosan, kita jauh dari kata malas untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hati kita, baik dengan lisan kita ataupun dengan anggota badan kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga, sahabat dan juga pengikut beliau hingga akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah ya, kita masih berada dalam kajian sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mina at-takbir ila at-taslim, dari takbir hingga salam ka'annaka taraha, seakan-akan kita melihat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dahulu ada beberapa sahabat ya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari negeri jauh. Ya, ada sekelompok pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disambut ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau yang terkenal, marhaban bitullabil ilm, selamat datang para penuntut ilmu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut dengan sambutan yang sangat hangat, dan mereka pun belajar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sekitar 21 hari. Ya, 21 hari. Ya, kebayang ya, sekarang hari apa? Hari Selasa. Ya, jam pada maghrib ya. Nanti 21 hari kemudian baru kita pulang ke rumah. Ya, Masya Allah. 21 hari ya tinggal di Madinah. Ya, belajar dari Nabi Muhammad SAW berbagai macam hukum, diantaranya adalah salat. Kemudian ketika hendak pulang Nabi SAW mewasiatkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian nanti di kampung kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, semangat inilah yang kiranya pantas untuk kita miliki ya. Semangat para sahabat dalam menuntut ilmu, semangat para sahabat dalam mempelajari agama ini, agama yang murni ini langsung dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalaupun kita tidak bisa ya bertemu dengan beliau, maka yang tersisa, yang tertinggal dari beliau adalah hadis-hadis beliau, sabda-sabda beliau yang kita pelajari dan kita amalkan. Nah, sehingga ya dengan harapan ya salat kita ini memang betul-betul sudah ya kita usahakan semirip mungkin, sepersis mungkin dengan salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai ibadah kita hanya katanya, kalau nggak salah ya saya pernah dengar dan seterusnya. Nah, dan alhamdulillah ya pembahasan demi pembahasan sudah kita bahas ya, Masya Allah, mulai dari menghadap kiblat, berdiri, takbir, ya doa-doa istiftah, isti'adzah, al-fatihah, bacaan surat ya, kemudian ruku, i'tidal, sujud, ya, terakhir juga duduk di antara dua sujud dan sujud kembali, baik bacaan dan doa gerakan. Alhamdulillah sudah kita bahas satu rakaat penuh ya, satu rakaat penuh. Nah, sisanya kita tinggal membahas beberapa hal, yaitu tentang perpindahan antara rakaat pertama ke rakaat kedua, dan juga penghujung salat, yaitu salam atau tasyahud yang terakhir. Nah, kita masuk ke bab jalsah atau jalsah al-istirahah ya, duduk istirahat ya. Di dalam salat ini ada istilah duduk istirahat, ada istilah duduk istirahat. Kapan dilakukan duduk istirahat dan mana gerakan yang seperti apa yang dinamakan duduk istirahat? Jalsah al-istirahah, duduk istirahat. Di sini Syekh rahimahullahu taala
mengatakan tsumma yastawi qa'idan. Ya, kemudian setelah sujud kedua, terakhir kita bahas sujud kedua ya. Ya, ketika mau sujud ya, pada umumnya nggak ngangkat tangan dari i'tidal nih, tapi disunnahkan sesekali ngangkat tangan lalu sujud. Bangun dari sujud ke duduk ya. Pada dasarnya ngangkat tangan tidak, tapi disunnahkan sesekali naik angkat tangan. Begitu juga dari sujud ke dari duduk ke sujud yang kedua ya, juga disunahkan sesekali untuk mengangkat tangan. Nah, setelah sujud kedua ini, setelah sujud kedua di rakaat pertama, tsumma yastawi qa'idan, kemudian beliau ya bangkit dalam keadaan duduk. Nah, ala rijlihil yusra mu'tadilan, ya, di atas kakinya yang kiri, maksudnya beliau duduk di atas telapak kaki kiri. Nah, ini kemarin kita udah jelaskan ada dua cara duduk, ada iqa', ada iftirash. Kalau duduk di atas telapak kaki kiri ini iftirash atau iqa'? Iftirash. Nah, jadi duduk istirahah adalah duduk setelah sujud kedua di rakaat pertama, sebelum naik ke rakaat kedua. Jadi dari sujud jangan buru-buru naik dulu, istirahat dulu ya, persiapan ya, duduk ya. Duduknya bagaimana? Iqa atau iftirash? Iftirash. Boleh iqa? Tidak, karena tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW hanya mempraktekkan iqa untuk duduk di antara dua sujud ya. Jadi nggak bisa dianalogikan, oh sebagaimana duduk di antara dua sujud kan iftirash, bisa diganti iqa. Kalau begitu ya duduk istirahatnya iftirash, berarti bisa diganti iqa. Nggak seperti itu ya. Ya, tapi sesuai dengan yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau duduknya. Meskipun secara posisi tubuh kita setelah sujud kan itu kaki rapat tumitnya ya, sunnah kan seperti itu ya. Meskipun boleh juga direnggangkan, ada beberapa riwayat menyebutkan. Ketika bangun ya, kalau iqa itu kan tanpa merubah posisi kaki, tinggal didudukin aja ya, kemudian bangkit gitu ya. Maka tidak seperti ini ya, diturunkan yang kaki kirinya dihamparkan untuk diduduki, jadi iftirash. Tsumma yarji'u hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi, sampai setiap tulang kembali ke tempatnya. Artinya tumaknina. Tumaknina. Nah, duduk ini ya dilakukan oleh Nabi SAW sejenak sampai tumaknina aja, sampai nyaman. Ada doanya tidak? Tidak ada. Tidak ada, karena tidak diriwayatkan oleh dari Nabi Muhammad SAW beliau membaca doa ya sesuatu di dalam duduk ini. Nah, dan ini sunnah ya, dan ini sunnah. Taib, ya, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Malik bin Huwairits ya, yang tadi kita ceritakan kisahnya. Itu salah satu pemimpin rombongannya adalah sahabat bernama Malik ibnul Huwairits ya. Mereka para pemuda sebaya ya, seumuran ya, kemudian tinggal di Madinah, menginap di sana bersama Rasulullah SAW selama 21 hari ya. Tatkala mau pulang diwasiati oleh Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, maka Malik ya radhiyallahu taala anhu, beliau pun menceritakan bagaimana salat Nabi SAW. Maka di antara yang beliau sebutkan, annahu kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu jalsatan qabla an yastawiya qa'iman. Beliau duduk sebelum ya tegak berdiri untuk rakaat kedua. Di rakaat berapa aja kita melakukan jalsah al-istirahah, duduk istirahat ini
Naam fi raka'atil witri min salatihi, di rakaat-rakaat ganjil. Artinya di rakaat ganjil mau pindah ke genap. Berarti rakaat berapa ini? 1 ke 2, betul. Dan 3 ke 4. Nah, kalau pindah dari 2 ke 3 gimana? Ada tidak? Tidak, tasyahud. Tasyahud, ya. Tasyahud. Jadi bukan istirahat lagi, panjang dan ada bacaannya. Adapun ya perpindahan yang lain ya menggunakan duduk ya duduk istirahat atau jalsah istirahat. Ini yang diriwayatkan oleh Al-Malik bin Huwairits ya, Al-Malik bin Al-Huwairits. Nah, dan hadis ini jelas ya tentang sunnahnya duduk istirahat ya, meskipun sebagian ulama berpendapat tidak, hadis-hadis yang lain yang lebih kuat ya bahkan tidak menyebutkan duduk istirahat. Ada yang mengatakan alasannya karena Nabi SAW sudah sepuh, jadi nggak bisa langsung dari sujud langsung naik, tapi tenang dulu baru naik ya. Maka kembali ya dalam hal ini ya, maka setiap sahabat itu meriwayatkan dengan apa yang beliau masing-masing lihat. Ya, ada yang melihat ya Nabi SAW nggak pakai duduk istirahat, ada yang pakai duduk istirahat. Makanya nah para ulama ya diantaranya Syekh Muhammad Salim Basmul ya, beliau menjelaskan bahwa ia sesekali dilakukan, sesekali juga ditinggalkan ya, jadi nggak terus-terusan juga ya, karena kadang yang namanya sunnah perlu sesekali kita ninggalkan, atau paling tidak kita ada perasaan di hati kita kalau itu sunnah bukan wajib. Jangan sampai sunnah itu kayak wajib. Orang puasa Senin Kamis terus, itu kalau nggak pernah puasa Senin Kamis merasa berdosa, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Dikhawatirkan itu tadi nanti berlebihan dalam agama. Disebutkan ya, ada entah di Mesir atau di mana, subhanallah, mungkin Anda pernah cerita juga, ada yang menjalankan sunnah setiap kali subuh hari Jumat itu rakaat pertama baca surat Sajdah, rakaat kedua baca surat Al-Insan. Kita tahu Hamim Sajdah ya, itu ada ayat sajdahnya, sujud. Ya orang kalau nggak tahu, belum dijelaskan tentang hukum sujud tilawah, ya orang mengira sholat subuhnya 3 rakaat deh. Iya betul. Dan itu anak rasakan. Artinya anak dapati kejadian itu. Ada yang sampai mengatakan seperti itu ketika di pesantren ya, santri-santri baru ya, panggil abang kelasnya, akhi atau sambil ngobrol gitu ya, sekilas anak dengar itu tadi sholat subuhnya kok 3 rakaat gitu. Sholat subuh 3 rakaat, di pesantren kok sholat subuhnya 3 rakaat di pesantren? Enggak 3 rakaat. Nah, artinya kalau memang orang kalau nggak dijelaskan kadang ya menangkap dengan sesuai pemahamannya dia. Nah, kalau pernah kejadian dan itu terus dilakukan, sedangkan banyak orang-orang yang nggak mendapatkan penjelasannya, ya hanya mendapatkan kebiasaannya saja, sehingga ada bagian dari al-haq atau kebenaran ini tertutupi, nggak utuh gitu loh. Orang mengira 3 rakaat. Sehingga jatuhlah ya generasi berikutnya, mungkin capek ya agak panjang surat Sajdah, surat Al-Insan, udah ganti aja kulhu aja, kulhu. Atau mungkin yang lebih pendek nggak sekulhu juga, tapi tetap malah jadi apa? 3 rakaat. Ini bahaya juga. Jadi ibadah sunnah nggak ada istilahnya kalau untuk saya itu saya wajibkan diri saya untuk, nggak boleh, nggak boleh. Yang wajib kita yakini wajib, yang halal kita yakini halal. Nggak boleh kita mengharamkan. Nabi SAW aja nggak boleh ya, di surat At-Tahrim itu ditegur keras sama Nabi sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, saya nggak mau minum madu. Kenapa? Istri saya marah gara-gara saya minum madu.
biar rumah tangganya tenang, maka saya stop minum madu, haram. Buat saya madu haram. Ya, mungkin lagi diet ya. Buat saya nasi haram, masya Allah. Ini ajaran dari mana? Ya, maka nggak boleh yang seperti ini. Ya, termasuk juga dalam sunnah jalsa istirahah. Jadi kalaupun misalnya Allah mudahkan untuk terus-terusan bisa istiqomah, alhamdulillah. Tapi jaga perasaan itu, Nah, ya, taib. Nah, itu khilaf di antara para ulama. Ya, memang betul ada yang mengatakan tidak sunnah. Ya, meskipun ulama yang lain juga mengatakan ini sunnah Nabi Muhammad SAW, hadisnya jelas, ya kita amalkan. Hanya saja pengamalannya ya tidak kita jadikan itu sesuatu yang terus menerus, karena riwayat yang lain tidak menceritakan Nabi SAW melakukan duduk ya istirahat tadi atau istirahat. Nah, taib. Kemudian berikutnya, ini mungkin juga banyak diperbincangkan di tengah-tengah kita. Ya, masya Allah ini dalam sholat ini para sahabat betul-betul ya rinci sekali, sebisa mungkin ya gerakan sekecil apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sholat itu diriwayatkan. Ya, diantaranya adalah al-i'timad 'ala al-yadain fi an-nuhud ila ar-rak'ah, yaitu ya disunnahkannya al-i'timad 'ala al-yadain, ya menahan atau bertumpu pada kedua tangan ketika bangun, ya ketika bangkit untuk rakaat berikutnya. Ini juga sunnah. Ya, bangkit ke rakaat berikutnya, ya. Rakaat 1 ke rakaat kedua, rakaat 2 ke rakaat ketiga, rakaat ketiga ke rakaat keempat, rakaat keempat ke nggak ada ya? Ada. Ya, kalau misalnya antum sholat witir 5 rakaat, ada tidak? Ada, bisa. Ya, rakaat keempat ke kelima. Nah, taib. Bangkitnya bagaimana? Di sini kata Syekh, i'timad 'alal yadain, disunahkan untuk bertumpu kepada kedua tangan. Ya, karena sebagian ada orang sholat gak bertumpu pada kedua tangan. Ya, langsung berdiri dengan kakinya. Wah, masya Allah kuat. Anda tidak ada. Ya, jadi gak mengandalkan tangannya, langsung aja berdiri dengan kedua kakinya masih kuat. 6. Dan sunnahnya adalah bertumpu dengan kedua tangan. Meskipun sekali lagi ada juga ya dari Ibnu Mas'ud diantaranya, ya beliau menceritakan atau melihat Nabi SAW sholatnya itu enggak ya bertumpu pada kedua tangan, melainkan bertumpu pada kakinya. Nah, namun ya yang sahih, yang rajih, yang kuat insyaallah ya bahwa bertumpu kepada kedua tangan ini hukumnya sunnah. Sini Syekh mengatakan, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana dahulu, ini perlu kita pahami juga kalau ada kata kana dalam hadis, dahulu, adalah dan seterusnya, ya kana apapun itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia biasanya terjemahkan adalah atau dahulu, itu maksudnya adalah kebiasaan beliau, bukan cuman pernah ya, tapi kebiasaan beliau. Nabi SAW terbiasa ya sering melakukan atau selalu melakukan yanhadu mu'tamidan 'alal ard ila raq'ati tsaniyah. Beliau bertumpu di atas tanah. Bertumpu di atas tanah ketika beliau bangun ke rakaat kedua. Maksudnya bertumpu di atas tanah, maksudnya adalah dengan tangan ya. Karena kalau langsung pakai kaki nggak bertumpu pada tanah, karena memang kaki sudah nempel tanah, ya kan? Mungkin terbang kan? Ya. Nah, maka maksudnya bertumpu dengan di atas tanah adalah dengan kedua tangan. Wa kana ya'jinu fis shalah. Ini dia. Hanya saja bagaimana cara bertumpuknya itu ya, yang mungkin Anda lihat sebagian antum ada yang sholat itu dibuka gini, ada pula yang dikepal gitu ya.
Alhamdulillah nggak ada yang waduh pakai 2 jari misalnya. Ala-ala Bruce Lee gitu kan. Masya Allah. Enggak ya. Nah, ya'jinu fi shalah. Nabi SAW ya'jin. Ya'jin ini mengadon. Jadi posisi tangan Nabi SAW ya, ketika bertumpu kepada kedua tangan itu seperti orang yang lagi ngadon. Dijelaskan oleh para ulama, beberapa riwayat juga ada ya, bahwa Nabi SAW gini, qabud. Ya, cara ajen itu adalah dengan menggenggam gitu ya. Ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Jadi kayak orang kalau lagi ngadon, di sini ada yang biasa ngadon ya, adonan donat barangkali ya, atau pempek ya, gitu kan, ditekan gitu maksudnya ya. Gitu ya, seperti orang yang sedang mengadon tepung ya, mengadon tepung. Nah, ya'jin, mungkin nggak semua kita bisa membayangkan orang ngadon ya, nggak semua kita kan ngadon tepung ya. Masya Allah, zaman dulu bapak-bapak itu pada ngadon tepungnya, tapi masakan juga buat keluarga, dan itu yang biasa Nabi SAW lakukan. Para sahabat juga seperti itu. Ini patut kita tiru juga, jangan pulang-pulang nggak ada makanan, ngamuk-ngamuk. Ya. Dan ketika sahabat menjelaskan seperti ini, kebayang, seperti itu. Kenapa? Ya udah jadi biasaan mereka. Kalau kita kayaknya perlu dijelasin gini loh caranya. Kenapa? Karena kita nggak biasa. Ya. Nah, wa kana wa ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Beliau ya'tamidu ala yadayhi, ya, bertumpu pada kedua tangannya apabila beliau berdiri. Nah, yang jadi masalah adalah tadi penjelasan ya'tamidu atau ya'jin ya. Hadis ya'jin ini ya diperbincangkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif ya, kata ya'jinnya. Adapun bertumpu pada kedua tangannya maka sahih. Maka hadisnya sahih. Adapun yang masalah ya'jin ya, di antaranya Syekh Bakar Abu Zaid dalam salah satu risalah beliau belum mengatakan hadisnya mushaf ya, selain sanadnya juga diperbincangkan. Dia mengatakan hadisnya mushaf, salah redaksi ya, karena ya'jin ya dikatakan ini bukan ya'jin tapi thariqatul ajn, bukan ajn tapi ya'jiz. Nah, ya'jiz beda. Nun sama zai itu kalau kita lihat bentuk hurufnya mirip. Nun lengkungan, hanya saja lengkungan ujungnya agak naik ya kan gitu ya. Kalau zai kan kayak ro, ekornya nggak terlalu naik ya. Itu kalau nulis ro-nya atau zai-nya, ekornya itu naik ya, kelebihan dikit gitu ya, maka jadilah nun. Karena zaman dulu kan nggak pakai mesin tik ya, tangannya bisa kepleset, bisa kelebihan dan seterusnya. Apalagi kalau di awal-awal Islam itu ya, titik itu nggak dikenal. Antum buka mushaf zaman dulu, zaman sahabat, jangan harap ada titiknya, buru-buru harokat ya. Titik nggak ada, titik aja nggak ada. Ya udah Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada titik, nggak ada titik, nggak ada koma. Sampai sekarang koma juga nggak ada sih. Ya, karena mereka itu bahasa mereka bisa membedakan mana ba, mana ta, mana sa, mana ya gitu loh. Ha, kha sama jim bisa dibedakan dengan mudah. Ya, Ar-Rahim sama Ar-Rajim tulisannya sama. Kan ngeri kalau kebalik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mereka bisa bedakan dari maknanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini hadisnya dhaif, diantaranya selain sanadnya juga diperbincangkan, tapi redaksinya ya'jiz. Yang bedanya artinya adalah kalau ya'jin ya itu artinya adalah tadi mengadon dengan kepalan, sedangkan ya'jiz adalah lemah. Artinya karena nggak kuat berdiri, lemah, sehingga seperti itu cara berdirinya. Nah, taib alhasil, nah mudah-mudahan ini yang rajih. Maka yang sunnah tadi, yang jelas sunnah adalah
ketika kita naik berdiri, ya, berdiri disunnahkan untuk bertumpu kepada dua tangan. Nah, adapun cara bertumpu, posisi atau genggaman tangannya dibuka atau digenggam, maka ya tadi kalau mau digenggam silahkan, ya, ngikut yang mensahihkan hadis ini seperti Syekh Al-Albani. Kalau nggak digenggam ya silahkan. Ya, kalau nggak digenggam artinya bebas. Bukan yang disunnah adalah dibuka, bukan. Ya, karena nggak ada hadis yang apa namanya tegas, rinci, sharih, ya, bagaimana posisi atau namanya sifat tangannya ini mengepal atau dibuka, maka bebas. Ya, senyamannya kita. Ya, ketika kita ya menghukumi hadis tadi ya tidak sahih masalah mengepal tangannya. Jadi boleh dikepal, silahkan. Mau dibuka, silahkan. Mau ngepalnya ya punggung telapak tangannya dihadapkan ke kiblat, silahkan. Mau punggung telapak tangannya dihadapkan ke samping begini ya, silahkan. Ke lantai maksudnya, bukan ke antong, gini ya, silahkan gitu ya. Nah, maka bebas. Intinya ya, yaitu sunnahnya bertumpu kepada kedua tangan. Nah, mudah-mudahan clear ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nahadha fi ar-rak'ati tsaniyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangkit ya di rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua, istaftaha bi alhamdulillahi wa lam yaskut. Nabi SAW memulai dengan Al-Fatihah, ya, alhamdulillah maksudnya Al-Fatihah, wa lam yaskut, dan Nabi SAW tidak diam. Apa maksudnya tidak diam? Maksudnya tidak diam sebelum membaca Al-Fatihah sebagaimana di rakaat pertama. Di rakaat pertama Nabi SAW diam. Diamnya itu bukan diam bener-bener diam tutup mulut, bukan. Maksudnya tidak terdengar suara. Kan Nabi SAW imam kan, rakaat pertama. Ketika rakaat kedua, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, gitu ya, langsung kedengaran Al-Fatihahnya. Artinya apa? Artinya ya diam yang di rakaat pertama itu Nabi SAW baca apa? Iftitah. Di rakaat kedua baca lagi enggak? Ya, sesuai dengan hadis ini berarti Nabi SAW tidak membaca iftitah di setiap rakaat, hanya di rakaat pertama saja. Nah, istaftaha bi alhamdulillahi wa lam yaskut. Nabi SAW tidak diam. Maksudnya tidak diam untuk membaca istiftah. Wa kana yasna'u fi hadhihi ar-raka'ah, dan Nabi SAW ya melakukan di rakaat ini, yaitu rakaat kedua, mithla ma yasna'u fil ula, ya, yang persis yang apa yang beliau lakukan di rakaat pertama. Bedanya apa antara rakaat kedua dan yang pertama? Di antara perbedaannya adalah illa annahu kana yaj'aluha aqsar. Hanya saja Nabi SAW ya menjadikan rakaat yang kedua ini aqsar, lebih pendek minal ula, ya, lebih pendek daripada yang pertama. Jadi kalau misalnya yang pertama ya baca Al-Baqarah, ya kan, yang keduanya Ali Imran, gitu ya. Kalau misalnya mungkin kalau kita enggak segitunya ya. Nah, kalau yang pertama mungkin ya Al-Ghasyiyah misalnya, ya, yang berikutnya paling ya Atin, gitu kan, separohnya. Nah, seperti itu. Jadi diusahakan yang kedua lebih pendek, bukan sebaliknya. Karena memang orang itu kalau baru pertama kali sholat berdiri, ya kan masih seger tuh, belum capek, ya kan. Ya. Sehingga ketika rakaat kedua sudah mulai banyak keluar tenaga berdiri, ya, itu dikurangi, ya, dikurangi. Jadi seperti itu sunnahnya untuk melaksanakan rakaat kedua, minal ula kama sabab, ya, seperti yang telah lalu, ya. Namun ini juga kalau misalnya seandainya yang kedua ternyata lebih panjang, ya,
ini ya, nggak batal, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Hanya saja Nabi SAW biasanya seperti itu cara mengerjakan sholatnya. Naam, alhamdulillah, yaitu tentang mulai rakaat kedua, yaitu dengan Al-Fatihah. Dan membaca surat ya sama juga seperti rakaat pertama, hanya saja lebih pendek. Kemudian di sini Syekh juga mencantumkan bab wujubu qiraati al-Fatihah fi kulli rakaah. Wajibnya membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Ya, di setiap rakaat. Jadi ketika kita mendengar hadis la salata illa bi fatihatil kitab, tidak ada salat, maksudnya tidak ada salat kalau kita tidak bilang tidak ada wujudnya, dia salat. Maka yang dimaksud tidak ada di sini adalah tidak sah. Tidak ada, yang dinafikan, yang ditiadakan di sini adalah keabsahannya. Tidak sah. Ya. Tidak ada salat yang sah, ya, illa bi fatihatil kitab, kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Maka kalau gitu cukup ya kan, yang penting dalam satu sholat ada Al-Fatihahnya sekali aja cukup berarti ya. Nah, barangkali ada yang berpikiran seperti itu, tidak tidak seperti itu. Nah, wajibnya membaca Al-Fatihah itu di setiap rakaat. Wa qad amara al-musii'a salatahu, dan Nabi SAW telah memerintahkan orang yang gak bagus ya salatnya itu ya bi qiraatil Fatihah, dengan membaca surat Al-Fatihah fi kulli rakaah, di setiap rakaat. Ya, haitsu qala, di mana Nabi SAW bersabda ba'da an amarahu bi qiraatiha fi raqatil ula, ketika Nabi SAW telah memerintahkannya di rakaat pertama, ya, kemudian satu rakaat diajarkan sama Nabi SAW itu ya. Kemudian di akhir Nabi SAW menyabdakan tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, lakukan ini semua, berarti termasuk Al-Fatihah ya, di dalam salat seluruhnya, artinya di setiap rakaat. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, nam fi kulli rakaah, ini lebih rinci lagi, lebih tegas lagi, yaitu di setiap rakaat. Di setiap rakaat Al-Fatihah harus ada. Waqal fi kulli raka'atin qira'atun. Nabi SAW dalam hadis yang lain yang juga menyabdakan di setiap rakaat ada bacaan, maksudnya yang diinginkan beliau adalah bacaan Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah. Taib, itu antara dari bangun kedua, bangun dari rakaat pertama ke yang kedua. Ya, rakaat kedua nggak perlu kita ulangi lagi karena sudah terbahaskan ya. Insyaallah panitia ada link untuk murojaah ya, video kajian yang lalu bisa dicek lagi, murojaah lagi. Taib. Kita masuk ke penghujung ya, yaitu at-tasyahhud al-awwal. Kan kalau sudah rakaat kedua, maka ya setelah sujud yang kedua di rakaat kedua ketika bangkit, maka itu adalah tempatnya tasyahhud. Itu tempatnya tasyahhud. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yajlis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Ini duduk setelah sujud kedua di rakaat kedua. Ba'dal faraghi minar raka'ati tsaniyah, setelah selesai dari rakaat yang kedua. Fa idza kanatis salatu raka'atain, ya, apabila ya, salat beliau itu 2 rakaat ke subuh, seperti salat subuh. Jalasa muftarishan. Ya, beliau melakukan duduknya iftirash. Di sini Syekh menjelaskan bahwa salat ya di rakaat kedua, baik itu rakaat yang kedua ya adalah akhir dari sebuah salat atau bukan akhir dari sebuah salat, cara duduknya
sama. Nah, kama kana yajlisu baina sajdatain. Caranya sama seperti duduk di antara dua sujud. Wa kadzalika, ya, dan begitu juga yajlisu fit tasyahhudil awal, ya. Dan ini juga cara duduk di tasyahud awal minats tsulatsiyah aw rubaiyah, dari salat yang 3 rakaat ataupun 4 rakaat. Jadi rakaat kedua dari semua salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, ya, itu dengan duduknya apa tadi? Iftirash. Nah, wa amara bidzalika al-musi', dan Nabi SAW ya merintahkan orang yang enggak baik sholatnya tadi. Ini sering kita ulang hadisnya, ya, karena memang ini diantara hadis yang utama dalam sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Faqala lah, Nabi SAW mengatakan kepada orang ini, fa idza jalasta fi wasatis shalah, kalau kau duduk di tengah salat, kalau kau duduk di tengah salat, fatma'in, ya, maksudnya fi wasatis shalah adalah duduk tasyahud awal tadi, ya, karena di tengah salat, karena ada rakaat setelahnya, fatma'in, maka duduk dengan tumakninah, tenang. Waftarish fakhidhaka al-yusra thumma tashahhad, maka ya hamparkan ya kakimu yang sebelah kiri, ya, termasuk juga dengan telapak kakinya, ya, punggung telapak kaki kiri ditempelkan ke tanah, kemudian ya telapak kaki kiri bawahnya itu diduduki. Nah, thumma tashahhad, kemudian ya bersyahadatlah, ucapkanlah syahadat. Tasyahud adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Bacaan tasyahudnya seperti apa nanti kita insyaallah bahas juga. Nah, wa qala Abu Hurairah, dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, nahani khalili an iqa'i ka iqa'il kalb, ya, kekasihku, ya, Masya Allah, Abu Hurairah bukan orang yang pertama kali masuk Islam, ya. Abu Hurairah bukan orang yang paling banyak sedekahnya, enggak. Abu Hurairah orang yang miskin papa, Masya Allah, rumah pun tak punya beliau, tak punya, ya. Namun subhanallah, ya, nggak punya harta, nggak punya, luar biasa Allah Subhanahu wa taala muliakan orang yang seperti ini, yang Islamnya ya mendekati wafat Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di beberapa kitab itu 3 tahun sebelum Nabi SAW wafat. Singkat sekali. Namun subhanallah, tidak ada satu kitab hadis pun yang tidak ada nama beliau. Tidak ada satu kitab hadis pun yang tidak ada nama beliau. Bahkan beliau dinobatkan sebagai sahabat yang paling banyak periwayatan dari Nabi Muhammad SAW. Itulah hebatnya sahabat. Apa itu? Ketika mereka sadar punya banyak kekurangan, ya, untuk menjalankan agama ini, kira-kira saya mampunya di mana ini? Kan nggak mungkin kita juga jadi ulama semua, kan, ya? Nggak mungkin juga kita jadi donatur semua, ya, musinin semua, nggak mungkin juga, ya. Kita kadang untuk mendonasikan untuk diri kita sendiri, kadang, ya, sebagian kita mungkin, ya, nggak kesusahan, ya. Maka apa? Coba cari, ya, kira-kira saya bisa mampu maksimal di dalam agama ini apa, ya, itu fokus, Masya Allah, tekuni. Ya, orang kalau masalah dunia kan disuruhnya kayak gitu, ambil spesialisasi gitu kan, udah di situ aja fokus biar jadi ahlinya. Kalau kita bisanya apa nih, ibadah nih? Abu Hurairah gak punya apa-apa, ya, mau jihad senjatanya paling pinjem,
Iya kan? Gimana? Beliau sampai beliau mau makan saja ditahan laparnya dan beliau nggak minta-minta, subhanallah. Sampai pingsan. Sampai terpingsan-pingsan. Beliau menahan laparnya dan beliau menahan harga dirinya dari minta. Sampai sebegitunya para sahabat. Ya, menjaga wajah mereka dari meminta-minta. Nah, karena memang minta-minta emang dalam Islam mengemis hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Kecuali kalau memang benar-benar kita kalau nggak minta mati, itu baru dibolehkan. Ya. Nah, ini perlu juga kita ajar ke anak-anak kita biar nggak celamitan gitu ya. Nah, Abu Hurairah subhanallah mengambil kesempatan ini sehingga beliau menjadi orang yang luar biasa, ya, bisa mengambil celah apa yang bisa beliau kejar, menghafal hadis. Ya, menghafal hadis. Karena beliau hidup nggak banyak tanggungan, punya banyak waktu, beliau manfaatkan untuk menuntut ilmu. Sudah masuk isya ya. Tapi nanti kita lanjutkan mungkin untuk hadis Abu Hurairah. Ya. Setelah salat isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang duduk tasyahud awal atau duduk tasyahud. Nah, tadi tentang hadis Abu Hurairah, ya, Nabi SAW bersabda, nahani khalili, ya, kekasihku, yakni Nabi Muhammad SAW melarangku an aqa'i, ya, melarangku duduk dengan cara iqa seperti iqa'ul kalb, duduk seperti iqa'nya, mohon maaf, anjing, ya, ka'iqa'i al kalb. Nah, duduk iqa seperti duduk iqa'nya anjing, yaitu tadi ya, kaki, baik paha, betis dan juga telapak kaki semuanya ditempelkan ke tanah, taruh di samping semua, ya, yang seperti yang pernah kemarin kita praktekkan itu. Nah, dan di hadis yang lain, fi haditsin akhar kana yanha an aqabati syaitan. Nabi SAW melarang duduk seperti syaitan. Bagaimana duduknya syaitan? Nah, dijelaskan bahwa duduknya syaitan itu seperti yang kemarin juga kita sudah jelaskan, ya, itu duduknya jongkok, ya, jongkok, dan tapi mohon maaf, pantatnya itu ditaruh di tanah. Kemudian kalau biasanya kita kan jongkok itu kan nggak nempel, ya, jongkok tapi nempel, kemudian kedua tangannya diletakkan di depan, persis seperti anjing. Kalau iqa itu duduknya anjing, kalau ini seperti anjing yang anjing penjaga gitu, siap gitu ya. Nah, seperti itu. Ini disebut dengan duduknya syaitan, ya. Yang di riwayat lain disebut dengan duduknya al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah. Idza qa'ada fit tasyahhudi, wa kana idza qa'ada fit tasyahhud, Nabi SAW, ya, kalau duduk tasyahud, wada'a kaffahu al-yumna, ya, meletakkan telapak tangan kanannya ala fakhidhihi, di atas pahanya. Wa fi riwayat yang lain, rukbatihi, lututnya. Jadi boleh di atas telapak tangannya ini, ya, di atas paha saja, ya, boleh, ya, di atas lutut, megang lutut, maksudnya seperti itu. Dan telapak tangan yang kiri di atas paha kiri atau di atas lutut yang kiri, ya, basituha alaiha, ya, membentang kedua tangannya di atas di atas pahanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah si tangan ini tidak direnggangkan seperti halnya ketika sujud, ya, sikunya itu didekatkan dengan perut, ya, di atas diletakkan di atas, nempel di atas apa? Di atas paha. Nah,
sebagaimana hadis setelahnya lebih menjelaskan lagi, wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u hadda mirfaqihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan ujung mirfaq sikunya al-aiman yang sebelah kanan ala fakhidihil yumna, di atas pahanya yang sebelah kanan. Maksudnya adalah tidak diginikan ya, tapi ditaruh di atas siku saja. Kenapa disebutkan yang sebelah kanan secara khusus? Karena kalau sebelah kiri kadang kalau tasyahud susah untuk ditempelkan. Coba antum duduk tasyahud, terkhusus yang akhir. Bisa antum ngasih siku antum di atas paha? Nggak susah ya? Agak susah. Susah memang nggak bisa. Ya, tapi paling nggak didekatkan. Ya, paling nggak didekatkan. Nah, wa naha rajulan wa huwa jalisun mu'tamidan ala yadihi al-yusra fi shalah. Dan dilarang juga ketika sholat ya, seseorang itu duduk dengan bersandar dengan tangan kirinya. Ya, tangan kanannya tasyahud nih, tangan kirinya nyender. Ya, mungkin bukan karena pengen santai atau yang lain ya, mau tumbang gitu ya, pegangin atau mungkin barangkali ya itu tadi ya, biar lebih santai sholatnya. Ini nggak boleh. Fi sholati faqal innaha sholatul yahud, itu adalah sholatnya orang Yahudi. Fi lafdhin la tajlis hakadha, ya jangan duduk seperti ini. Innama hadhihi jalsatul ladzina yu'adzabun, ini adalah cara duduknya orang yang diazab, cara duduknya orang yang diazab, seperti itu ya, bersandar dengan tangan kirinya. Wa fi hadis, dan dalam hadis yang lain, hiya ya qa'dah al-maghdubi alaihim, ini adalah cara duduknya ya orang yang Allah murkai, yang orang-orang yang dimurkai, artinya penghuni neraka. Ketika dilarang di dalam sholat, alasannya seperti tadi, al-mu'adzabin, orang yang diazab, bahkan al-maghdub alaihim, maka ya kita pahami cara duduk seperti ini ya jangan dilakukan di dalam sholat. Begitu pula di luar sholat, karena alasannya ini ya, ini cara duduknya orang yang dimurkai. Maka kalau lagi santai ya, leyeh-leyeh gitu ya, jangan nyender pakai tangan kiri ya, apalagi tangan kanannya ya jepit ya, siwak Fir'aun ya siwak Fir'aun. Nah ya kan gitu ya, kan enak ya, ya duduk gitu santai. Nah tapi jangan yang seperti ini ya, itu maghdub ya, maghdubnya double ya. Nah, dimurkai 2 kali ya. Nah, itu kurang lebih hadis tentang tadi duduk tasyahud. Nah, mungkin itu yang bisa kita jelaskan ya, untuk barangkali ada hal yang lain yang mau ditanyakan untuk menggerakkan jari, insya Allah nanti kita jelaskan lebih panjang lagi, sekaligus nanti bahas tentang bacaan-bacaan di dalam tasyahud. Barangkali ada yang kurang jelas perlu dijelaskan ulang, dan ada pertanyaan yang lainnya insyaallah dipersilahkan. Masya Allah, yang depan, yang dekat dulu ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 2 dan 1. Nah, gimana kalau ada yang masbuk ya? Masya Allah. Ikut tasyahud atau duduk saja? Terus di sholat maghrib kalau dia dapat 1 rakaat, kalau dia ikut tasyahud jadi 3 tasyahudnya. Masya Allah. Baik. Ya, ini pertanyaan menarik ya. Kalau misalnya tasyahud ya, kita mengikuti imam ya. Tasyahud itu kan kalau di salat fardu paling cepat adalah di rakaat kedua, betul? Ya, paling cepat ada di rakaat
kedua kita tasyahud. Itu kalau salat fardu. Kalau salat sunnah mungkin witir 1 rakaat sudah tasyahud. Nah, bagaimana kalau seandainya kita masbuk ya 1 rakaat, baru 1 rakaat imam udah tasyahud? Apakah kita ikut tasyahud atau tidak? Ya, jawabannya sebagaimana kita ngikuti posisinya imam, ya, maka kita ngikutin ya bacaan yang posisi kita dapati itu. Ya, sebagaimana orang kalau sholat pertama kali lakukan adalah berdiri, betul? Kemudian ruku, kemudian i'tidal. Bagaimana kalau seandainya kita dapati imam sujud? Ya, apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengarahkan bahwa orang yang masuk ke dalam masjid, fa idza ra'aitumul imama yarka, kalau kalian dapati imam sedang ruku, farka'u, ruku, ikut ruku. Ya, wa idza ra'aitumul imama yasjud fasjudu, kalau kalian lihat imam lagi sujud maka ikut sujud. Wa ma adraktum fa'atimu, wa ma adraktum fasallu, wa ma fatatkum fa'atimu. Apa yang kalian dapati ya kerjakan, yang lewat tinggal ditambah. Nah, kita masuk dalam keadaan sujud. Apakah ketika sujud kita baca Al-Fatihah? Kan pertama kali sholat baca Al-Fatihah. Nah, tidak kan? Ya, maka gerakan atau posisi apapun yang kita dapat di imam di situ, ya kita ngikuti bacaannya imam. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada nih orang sholat tasyahud 4 kali, apa tuh? Orang sholat tasyahud 4, ada nggak? Ada. Ya, itu orang yang masuk ya sholat maghrib pas imam lagi tasyahud pertama. Nah, masuk tasyahud pertama, ikut duduk tidak? Ikut duduk. Sunnahnya seperti itu. Ya, langsung duduk. Ikut tasyahud tidak? 1. Dapat berapa rakaat? Belum, ya kan? Belum. Kemudian bangun dia. Imam dapat rakaat yang ketiga, mengerjakan rakaat ketiga, buat dia berapa? Rakaat pertama. Ya. Selesai rakaat ketiganya imam, dia tasyahud tidak? Tasyahud. Dia tasyahud lagi. Sudah berapa? 2. Dia baru dapat berapa rakaat? 1, ya kan? Imam salam, dia berdiri untuk rakaat ke-2. Selesai rakaat kedua, dia tasyahud tidak? Tasyahud. Dapat berapa tasyahud? 3 tasyahud. Tapi baru 2 rakaat. Maghrib tuh. Bangkit lagi ke rakaat ketiga, ya, tasyahud akhir. Jadi berapa tasyahud? 4 tasyahud. Subhanallah. Ini disebut di beberapa lughas atau tebak-tebakan ya, ulama tebak-tebakan fikih. Ya, tebak-tebakan fikih. Salat apa yang tasyahudnya 4 kali, apa ya? Nah, itu di antara surahnya. Jadi seperti itu. Wallahu taala ala wa alam. Setelah ini, Pak, Masya Allah. Memulai gerakan makmum itu mengikuti imam itu ketika takbir Allahu Akbar itu, apakah mulai dari dia ngomong Allah itu udah boleh bergerak ikutin, atau pas sudah selesai Allahu Akbar baru boleh bergerak? Masya Allah. Sama itu satu. Kedua, nyikapin imam yang sholatnya agak lebih cepat gitu ya, karena kita nggak kebaca, nggak keburu. Terus kita harus ngikutin takbirnya sampai selesai Allahu Akbar baru kita bergerak. Kita baru bergerak dia udah berdiri lagi. Nah, Masya Allah. Nah, kapan kita ngikutin imam? Kapan, gimana sih cara mengikuti imam gitu ya? Apakah begitu imam sudah mulai bergerak kita udah ancang-ancang, udah langsung gerak gitu ya? Apakah dengan gerakannya atau dengan ucapannya? Maka yang benar adalah dengan gerakannya, ya, gerakannya. Yaitu kapan? Fa'idha kabbara fakabbiru. Kalau sudah selesai takbir, Allahu Akbar, kita mulai takbir. Fa'idha raka'a farka'u. Kalau dia sudah ruku, fi'il madhi, fa'idha raka'a, kalau sudah ruku, sempurna rukunya, baru kita gerak ruku. Bukan baru miring kita udah langsung. Kadang kita kecepatan. Kadang kan Masya Allah kalau imamnya sepuh, Allah, nah gitu ya. Kok lama ya, tahan dulu deh. Nah, jadi tunggu dia ruku selesai sempurna, kita baru ruku. Ya. Gimana dia takbirnya? Dilihat apakah dia barnya berbarengan dengan sempurnanya dia atau tidak. Terkadang tidak. Ya, dan kebanyakan ya kita makmum suka kalau sudah Allah itu langsung gerak. Langsung
Padahal seharusnya selesaikan dulu imam dalam posisinya, baru kita mengikuti. Itu maksud mengikuti, bukan membarengi, ya. Telat terlalu lama juga nggak boleh, ya. Dan yang haram adalah mendahului. Kalau telat agak lama, ya, itu makruh. Ya, tapi kalau terlalu lama juga nggak boleh. Tapi kalau mendahului itu yang haram, ya, yang haram. Maka hati-hati, jangan sampai kita terlalu terburu-buru mendahului imam. Adapun cara, ya tadi itu ya, mensiasati imam yang terlalu cepat, antum perhatikan. Kalau memang cepatnya memang tidak tumakninah, jangan sholat belakang dia, selamatkan sholat kita. Ya, tapi kalau misalnya ya masih sholat sewajarnya, ya hanya saja mungkin dia bisa baca 3 dengan kecepatan dia, kita mau baca 3 kita cuma dapat 1, cukup, masih bisa. Subhana rabbiyal a'la. Baru 1 sudah berdiri, cukup insyaallah. Ya, cukup insyaallah, nggak masalah. Jadi disesuaikan. Nah, kalau bacaan kita belum selesai, imam sudah gerak, ikuti imam. Ikuti imam. Wallahu taala ala wa alam. Nah, silakan baru. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam berjemaah dengan para sahabat, maka melihat para sahabat itu ada dalam keadaan isbah. Maka Rasul berkata kepada si fulan itu, pergilah kau berwudu kembali. Setelah mereka kembali, masa mengucapkan saja ya Rasulullah, pergilah kau berwudu kembali. Pertanyaan saya, apa maksud Rasul itu? Yang pertama. Yang kedua, kalau kita berjemaah itu, para imam itu kan biasanya mengatakan kita menganggap kita. Maksudnya apa? Oh, Masya Allah. Baik, Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa dari Pak Arum. Yang pertama tentang isbal dalam sholat. Nah, banyak hadisnya, ya. Di antaranya hadis tentang isbal, ya. Di antaranya yang dalam sholat itu tadi, tatkala Nabi SAW, ya, ada orang yang isbal. Ketika sholat, isbal itu melebihkan pakaian di bawah mata kaki, ya, itu namanya isbal, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Tentu yang dimaksud adalah ketika berdiri. Kalau lagi duduk, ya, atau lagi tiduran pakai selimut, antum isbal nih selimutnya, ya. Nggak itu patokannya, ya, bukan itu patokannya. Ketika berdiri. Nah, ya, karena sarung anak suka turun kalau ruku, ya, kadang nempel tanah. Nah, itu Nabi SAW, ya tadi ya, betul ya, balik wudu kamu, balik lagi, ya, masih wudu kamu, ya, belum paham orang ini, belum paham. Dia di beberapa riwayat disebutkan Nabi SAW akhirnya menjelaskan di hadis yang kejadian itu, fa innallaha la yaqbalu salata musbilin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya orang yang isbal. Ya, salat menerima. Akhirnya Nabi SAW menjelaskan apa salahnya. Apa salahnya? Ya. Adapun Masya Allah, ya. Nabi SAW adalah pendidik terbaik. Nabi SAW adalah pengajar paling luar biasa, paling paham cara mengajarkan. Ya. Salah satunya tadi orang yang salah sholatnya. Udah sholat, balik lagi. Balik, belum sholat kamu, balik. Sampai capek, dibikin capek sama Nabi. Mungkin sekilas kita, kalau kita ya, kejem banget sih Rasul ngajarin kayak gitu, ngerjain orang ya. Enggak. Itu dalam metode pendidikan ada istilahnya trial and error, ya, tajribah wal khata dalam bahasa Arabnya. Coba lagi, gagal, ayo coba lagi, nggak apa-apa, bisa, gitu kan. Nah, dan itu, ya, kenapa Nabi SAW nggak langsung tegur? Ya, bisa jadi Nabi SAW kenal nih orang, kalau cuma dikasih teguran sekali, bisa jadi dia lupa. Maka harus, ya, dibuat momen di mana dia nggak akan lupa momen tersebut. Ya, dibolak-balik, suruh bolak-balik, itu nggak akan lupa itu orang, Pak. Ya, kenapa ya kok? Dia akan mikir terus. Salah saya apa ya? Ya.
Itu kejadian itu nggak akan mudah dilupakan oleh seseorang ketika tegurannya itu di luar kebiasaan, artinya nggak seperti biasanya. Ya, padahal Nabi SAW bisa sekali, ya, bisa sekali. Ya, ada beberapa metode cara mengajar Nabi SAW. Di antaranya juga nanya dulu, tahu nggak ini? Itu juga supaya ada respon dari si yang mau menerima ilmu, supaya ada respon. Kalau cuma langsung dikasih tahu, oh gitu ya, ya sudah, bisa jadi nanti lupa kenapa. Nah itu seperti itu. Nah, adapun yang kenapa wudhu, kenapa disuruh wudhu lagi, wallahu alam, ya. Mungkin diantaranya karena isbal itu, ya, dengan khilaf diantara para ulama tentu saja, ya, itu adalah sebuah dosa, ya. Maka dosa cara menghapusnya bagaimana? Salah satunya dengan berwudu. Ya. Karena kita kalau wudu, berbagus wudu, ya, maka dosa-dosa itu ya takhruju al-khataya min jasadihi, ya, kharajat khatayahu min jasadihi, keluar dosa-dosanya dari tubuhnya, ya, hatta takhruja min tahti al-fari, sampai keluar dari ujung-ujung dari jemari kita, ya, bersamaan dengan air tersebut menetes. Nah, jadi itu tentang isbal dalam sholat, ya. Jadi usahakan kita naikkan, ya, subhanallah, ini sunnah Rasulullah SAW, minimal sunnah, dan harusnya kita bersemangat. Kalau kita memang cinta Nabi kita, maka jalankan sunnah ini, jalan sunnah, enggak susah kok, ya. Di atas mata kaki ini enggak susah, dan buat ini dengan dengan niat memang mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan kita ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita dengan alasan itu, bukan antum ini aja celananya di atas mata kaki aja, sekarang tren loh, bukan alasan itu, bukan itu maksudnya. Jangan sampai kita mengajarkan saudara kita mengikuti sunnah tapi dengan niat mengikuti tren dari barat. Nah, ini sedih rasanya, ya. Masa nunggu, ya, orang-orang kafir dulu menjalankan sunnah, kita baru jalankan sunnah, ya, kan sedih. Nah, jangan yang seperti ini. Jadi seperti itu, Pak. Yang itu pertama, ya. Yang kedua, itu memang sunnahnya seperti itu. Nabi SAW selepas mengimami, beliau berputar ke arah kanan menghadap makmum. Justru kalau misalnya imamnya nggak berputar, itu, ya, khilaf sunnah, tidak, itu menyelisih sunnah. Nah, tapi masya Allah, terakhir ya, insya Allah, ya. Nah. Silakan, Pak. Kalau saya boleh usul saja. Oh, masya Allah. Perjalanan kesempatan ini harus banyak praktis. Makanya kan teori doang. Khawatir teman-teman yang lain yang dia takutnya lemah, nggak ngerti. Langsung pusat praktek. Masya Allah. Ini ruku, ini sujud. Ini tujuan antara sujud. Nah. Jadi mereka ini lihat pusat praktek itu. Masya Allah. Masya Allah. Itu hanya teori saja. Masya Allah. Khawatir. Iya. Yang lainnya itu beringatnya lemah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Betul. Kita tampung usulan luar biasa ini dari saudara kita. Insya Allah, Pak, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan panitia. Mungkin nanti kita setting barangkali gimana duduknya, kan nggak mungkin juga anak di atas meja gitu kan. Gimana biar duduknya bisa aman, dan mungkin akhwat juga bisa melihat. Nanti kita praktekkan dari awal, dari takbir sampai salam. Kita belum sampai salam, ya. Kita sampai salam, mudah-mudahan, ya, semoga Allah mudahkan untuk sampai salam. Nah, saya juga jadi teringat nih, Pak, koreksi dari Bapak terkait pekan lalu, masalah wanita sebaiknya sholat jamaah. Ya, sempat Anda sampaikan seperti itu. Yang Anda maksud adalah jamaah di rumah, ya, meskipun nggak boleh. Haram hukumnya melarang wanita sholat di masjid. Dilarang melarang. Iya, betul. Ya, Ibnu Umar punya anak, dia ngelarang perempuan-perempuan pada ke masjid. Langsung diboikot sama Ibnu Umar. La ukallimuka abadan. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Nabi SAW ngelarang
kita melarang wanita ke masjid. Meskipun Nabi SAW sendiri juga yang mengatakan untuk para wanita rumah lebih baik. Itu kapan Nabi SAW ngomong itu? Di kota Madinah loh. Penduduk Madinah sholat di mana? Masjid Nabawi loh. Kita tahu sendiri Masjid Nabawi berapa kali lipat? Ya, 1000 kali lipat lebih baik daripada masjid yang lain. Itu ternyata sholat di rumah buat wanita lebih afdol daripada sholat di Masjid Nabawi. Iri nggak kita sama wanita? Subhanallah. Nah, afdol di rumah buat wanita, pahalanya lebih besar di rumah. Pahalanya lebih besar justru lebih besar di rumah. Ya. Kalau untuk laki-laki apa? Afdhalu sholatur rajuli fi baitihi, sama. Nabi SAW juga katakan sebaik-baik sholatnya laki-laki itu di rumahnya, bukan di masjid. Ya. Illal fardhu, kecuali sholat wajib. Aduh, tadi udah seneng ya. Masyaallah. Nah, ya. Taib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas sunnah nabinya dan mudahkan gerakkan hati kita untuk selalu menjalankan apa yang sudah kita dapati ilmunya dan menutup umur kita, usia kita di atas agamanya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.